Halo sobat, buat kalian yang sering kali membeli sayuran berlebih namun mudah menguning dan layu, nah kali ini kami punya tips nih bagaimana cara menyimpan sayuran agar kualitasnya tetap terjaga dan lebih tahan lama. Ingin tahu caranya? Yuk tonton terus video ini sampai habis ya. Sebelum itu, kalian pasti penasaran kan? Sebenarnya faktor apa sih yang menyebabkan kerusakan pada sayuran? Jadi, kerusakan bahan pangan hasil pertanian telah dimulai sejak bahan pangan tersebut dipanen sobat. Setelah dipanen, bahan pangan tetap melakukan aktivitas fisiologis sehingga disebut sebagai jaringan yang masih hidup. Adanya aktivitas tersebut menyebabkan produk pertanian akan terus mengalami perubahan yang tidak dapat dihentikan, namun dapat diperlambat sampai batas tertentu. Tahap akhir dari perubahan pasca panen tersebut yaitu kelayuan hingga pembusukan loh sobat. Nah, ini nih faktor yang dapat menyebabkan kerusakan pada bahan pangan, antara lain pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme, aktivitas enzim, suhu, oksigen, kadar air, cahaya, serangga dan parasit, serta pengerat. Untuk itu, perlu dilakukan teknik penyimpanan yang tepat agar bahan-bahan tersebut lebih tahan lama dan tetap segar ketika akan digunakan. Oke, sekarang kita lanjut ke tipsnya yuk. Tips pertama, sortir sayuran yang akan disimpan. Setelah kita membeli sayuran, terkadang beberapa bagian sayuran ada yang sudah menguning atau kecoklatan. Untuk menjaga kesegaran sayur lainnya, buang bagian-bagian tersebut dan simpan bagian yang masih segar saja ya. Tips kedua, simpan sayuran dan buah-buahan di tempat terpisah. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, kenapa harus disimpan terpisah? Tahukah kalian bahwa sebagian buah-buahan menghasilkan hormon etilen? Hormon tersebut memicu proses pematangan pada buah. Untuk itu, mencampur sayuran dan buah-buahan dalam satu wadah dapat mempercepat proses pematangan sayuran sehingga dapat menjadi cepat busuk sobat. Tips ketiga, hindari mencuci sayuran terlebih dahulu sebelum disimpan. Mencuci sayuran sebelum disimpan akan memicu pertumbuhan jamur atau bakteri yang menyebabkan sayuran cepat membusuk. Pastinya ada yang bertanya nih, loh kok bisa Min? Bukannya mencuci sayuran itu fungsinya untuk membersihkan sayuran dari kotoran? Iya, sebenarnya gak salah sih mencuci sayuran sebelum disimpan. Namun, jangan lupa untuk mengeringkannya terlebih dahulu, hingga airnya benar-benar kering ya. Karena jika tidak, kandungan air yang berlebih dapat digunakan untuk jamur maupun bakteri bertahan hidup loh. Seperti yang kita tahu, setiap makhluk hidup pada dasarnya memerlukan air untuk hidup. Begitu juga mikroorganisme. Iya kan? Sebelum nutrien, air adalah syarat mutlak bagi kehidupannya. Jika dalam bahan pangan terdapat kandungan air bebas yang cukup, mikroorganisme dapat tumbuh dan menyebabkan bahan pangan tersebut mengalami pembusukan. Tips keempat, simpan di kantong plastik berlubang atau berpori. Sayuran yang telah dipanen masih mengalami respirasi atau bernafas sobat. Adanya lubang pada wadah penyimpanan bertujuan untuk membuang hasil respirasi sehingga mencegah terjadinya reaksi anaerob yang menimbulkan pembusukan dan bau yang tidak sedap. Selain itu, dengan wadah tersebut dapat mengurangi kehilangan kandungan air sayuran sehingga dapat mencegah terjadinya dehidrasi atau kekeringan pada sayuran. Tips kelima, simpan jenis bawang, umbi-umbian, dan rempah-rempah di penyimpanan kering. Tidak semua jenis sayuran dapat disimpan di suhu rendah sobat.
ada beberapa jenis sayuran yang bisa disimpan di suhu ruang dan dapat bertahan lama. Contohnya, seperti bawang-bawangan dan rempah-rempah yang tidak perlu disimpan di dalam kulkas. Karena kelembapan di dalam kulkas akan memicu pertumbuhan tunas. Selain itu, kentang juga tidak disarankan untuk disimpan di dalam kulkas. Karena kandungan pati pada kentang akan berubah menjadi gula sehingga dapat menyebabkan perubahan rasa pada kentang. Tips ke-6, menjaga kesegaran dengan air. Menyimpan sayuran dalam kulkas memang dapat menjadi solusi untuk menjaga bahan makanan tetap segar. Namun, jika penanganannya tidak tepat, dapat menyebabkan sayur menjadi layu, bahkan tak jarang menjadi kering. Untuk mengatasi masalah ini, sayuran dengan helai daun tipis seperti seledri sebaiknya tidak disimpan di dalam kulkas, melainkan menempatkan bagian pangkal sayuran ke dalam sedikit air. Dengan cara ini, metabolisme sayuran masih dapat terus berlangsung, sehingga kesegaran sayuran relatif lebih lama dipertahankan. Untuk menghambat metabolisme, sekaligus memperkecil penguapan, bagian sayuran dapat dibungkus dengan plastik yang tidak tembus cahaya, atau bisa juga menggunakan aluminium foil, agar fotosintesis sayuran menjadi terhambat. Tips ke-7, pastikan kulkas selalu bersih. Jika sobat ingin menjaga sayuran tetap segar, menjaga kebersihan kulkas itu penting loh. Jangan menunggu kulkas sampai kotor baru membersihkannya ya sobat. Jangan sampai bahan makanan yang masih segar tercampur dengan bahan makanan yang telah busuk. Segera buang bahan makanan yang telah busuk agar tidak mencemari bahan makanan lain. Selain itu, pastikan tidak ada cairan menggenang di dalam kulkas agar sayuran tidak cepat membusuk. Bagaimana? Apakah sobat sekarang sudah paham tentang tips menjaga sayuran agar segar lebih lama? Jika ada yang ditanyakan, bisa tulis komen di bawah ya. Dan jika sobat menyukai video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya, agar banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya.